Kita sudah tahu bahwa mahar itu ada dua, ada ainan, ada manfaatan. Ainan artinya adalah sesuatu yang ada bentuknya, ada barangnya. Atau manfaatan, atau memberikan manfaat yang kembali kepada istri. Catatannya ingat, manfaat yang kembali kepada kamu punya rumah, calon istri kamu nggak punya rumah, kemudian kamu sewakan rumah sekian tahun, itu namanya manfaatnya kembali kepada istri. Dulu ada satu sahabat, ini sebelum saya membahas masalah Al-Quran ya, kan kita mau membahas masalah mahar pakai sholawat atau mahar pakai membaca Al-Quran. Ini yang jadi pedoman orang-orang, boleh apa tidak mahar pakai membaca Al-Quran. Sebagian orang mengatakan boleh. Ini harus kita luruskan karena pakainya hadis. Jadi hadisnya gini, di zaman Kanjeng Nabi dulu ada seorang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Kanjeng Nabi. Ini perhatikan, ya Rasul, aku serahkan diriku kepadamu ya Rasul. Menyerahkan itu artinya boleh dinikahi Kanjeng Nabi atau sama Kanjeng Nabi dicarikan laki-laki untuk dinikahkan. Ketika laki-laki ngomong seperti itu, tiba-tiba ada laki-laki yang berdiri, anggaplah namanya Dimas. Ya Rasul, apa Dim? Saya mau ya Rasul dinikahkan sama perempuan itu kalau panjenengan tidak mau menikahi. Kalau jenengan gak mau menikahi, saya mau dinikahkan sama perempuan itu. Gitu. Ya wes, kalau begitu kata Kanjeng Nabi, ya sudah, sekarang kamu cari mahar. Apa yang kamu punya, cari mahar, gitu. Terus dia ngomong, saya nggak punya apa-apa Kanjeng Nabi kecuali sarung yang aku pakai ini. Lah kalau kamu sarungnya kamu serahkan, kamu sarungan apa? Akhirnya ya nggak ada lagi ya Rasul. Kanjeng Nabi mengatakan, iltamis walau khataman min hadidin, cari cincin walaupun cincin itu terbuat dari besi. Wes gak apa-apa wes, jangan dari emas, dari besi, imitasi. Nyari laki-laki itu ndak nemu juga, nggak dapat juga karena saking miskinnya. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, hal ma'aka minal qur'ani syai', apakah kamu punya hafalan Quran Dimas? Lah saya Pak Dimas, saya sudah setoran ke Gus Dewa ini. Jawab, qala na'am, nggih Kanjeng Nabi, saya punya. Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan apa? Qad zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ya wes, hari ini, detik ini kamu akan saya kawinkan dengan mahar Quran yang kamu punya. Quran yang kamu punya. Ini akhirnya oleh sebagian orang diartikan sekarang itu loh, maharnya apa? Membaca surat Ar-Rahman. Maharnya apa? Membaca kulhu. Maka dijawab, ini perhatikan, maka dijawab, bagaimana sebenarnya membaca Al-Quran untuk mahar? Para ulama mengatakan, kalau mengajarkan Al-Quran itu boleh. Bahasanya begini, kalau ta'limul Quran itu boleh, tapi kalau mujarrodi qiraatil Quran itu nggak boleh. Contoh, beda ya. Zaim nikah, apa maharnya? Saya sudah punya sanad Al-Quran, akan saya turunkan sanadnya, saya ngajari istri saya. Boleh, karena namanya ta'limul apa? Ayo bareng-bareng, ta'limul Quran, ngajari Quran. Karena orang ngajar itu muqabilun lil ujrah, karena orang ngajar itu berhak untuk mendapatkan gaji. Coba kamu ngajar di SMP, kamu ngajar di SMA, dapat gaji nggak? Dapat. Berarti orang ngajar muqabilun lil ujrah.
Tapi kalau membaca saja itu manfaatnya hanya kembali kepada suami, tidak ada manfaat sama sekali yang kembali kepada istri. Padahal syaratnya mahar tadi harus ada manfaat yang kembali kepada istri. Tidak bisa. Tidak bisa. Contoh ini, maharnya apa? Baca Quran, terus kemudian kamu baca Qul huwallahu ahad Allahu samad. Tidak sah. Maharnya tidak sah. Kecuali maharnya apa? Ngomong Dimas, saya nggak punya apa-apa dek. Emas nggak punya dek. Terus apa lagi Dimas? Nggak punya apa-apa. Saya hanya punya Al-Quran. Ya wis mas, maharmu ngajari aku Al-Quran juz 1. Nggak harus semua, juz 1. Boleh, itu sudah sah untuk dijadikan sebagai mahar. Jadi dalam hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi mengakati seorang laki-laki dengan Al-Quran, qad zawajtukaha bima ma'aka minal Quran, saya akan mengakatimu dengan sesuatu yang kamu punya daripada Al-Quran. Itu maksudnya bukan hafalan, bukan bacaan, tapi maksudnya adalah mengajari Al-Quran. Maka dapat disimpulkan kata para ulama bahwa mengajari itu boleh, tapi kalau membaca saja itu hukumnya tidak. Paham nggak? Paham? 1, 2. Yang kedua adalah sholawat. Ini juga harus diluruskan. Kemarin ngakati orang, maharnya apa? Maharnya sholawat nariyah 4444. Iki aneh-aneh sekarang ini. Kemarin minta mahar masjid, sekarang minta mahar sholawat nariyah. Jangan mbak, gini mbak, ya tak kasih tahu mbak. Bukan diminta mahar mbak. Caranya gini, kalau sampean pengen, kok ada santri putra mbak pengen minta sampean, Dek, I love you. Ojo ngomong I love you se neng aku. Syaratnya aku terima cintamu apakah kamu sudah memegang sanad Al-Quran. Jangan dijadikan mahar. Gitu loh adiknya Huda ya. Caranya gitu. Ya. Apakah kamu sudah memegang sanadnya Al-Quran, wahai Dego? Degonya menjawab, sudah dong, terima. Tapi kalau belum dong, masih Iqra 4. Tidak diterima. Wes. Ini bermula daripada begini. Kamu sudah sering saya ceritakan bahwa Nabi Adam dengan Siti Hawa itu maharnya pakai sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang mengatakan 10 kali, ada yang mengatakan 20 kali. Maharnya Nabi Adam ketika menikahi Siti Hawa. Terus sekarang banyak yang niru. Karena gara-gara ada seorang ustadz, ada seorang kiai, saya sendiri juga sering cerita ini, ditiru sama orang-orang desa. Karena ceritanya ini nggak diteruskan, ditiru, akhirnya banyak orang yang menikah dengan mahar sholawat. Kasih tahu sama saya, kan tadi syarat yang pertama apa? Mahar itu harus ada manfaat yang kembali kepada istri. Itu syarat yang pertama. Ketika si Dego saya nikahkan dengan mahar sholawat sallallahu alaihi Muhammad, apa manfaatnya kepada istri? Tidak ada manfaat kepada istri. Yang dapat manfaat hanya cuman Dego saja. Maka kata para ulama, ini perhatikan, ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, bahwasanya sholawat itu boleh dijadikan mahar fi syariati Adam, hanya di dalam syariatnya Nabi Adam. Sementara dalam syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa, alias dimansukh, alias sudah dihapus. Nabi Adam boleh, Nabi Muhammad tidak boleh. Nabi Muhammad syaratnya kemarin ada berapa kemarin? Ada 4, kaunuhu tahiran, kaunuhu muntafa'an, kaunuhu maqturan, kaunuhu apa? Kaunuhu
mamlukan lizil akdi. Ada 4, kaunuhu mamlukan lizil akdi, dan itu wajib dalam syariatnya Nabi Muhammad. Artinya perbedaan syariat ini sudah biasa. Contoh kalau dalam Al-Quran, ini Ustaz Didi hafal, kalau dalam Al-Quran gimana ayatnya? Ada pergantian hukum dari Nabi sebelumnya ke sekarang. Ada wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi zufur. Ini ya Ustaz Didi hafal ini, mau tak carikan istri dia kalau sudah hafal ini. Wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi zufur, dan aku haramkan kepada orang-orang Yahudi terdahulu di zamannya umatnya Nabi Musa apa? Hewan-hewan yang berkuku. Sekarang saya tanya, saat ini kalau ada hewan yang ada kukunya, ayam, boleh nggak dimakan? Burung, boleh. Burung onta itu loh, ada kukunya, boleh. Angsa ada kukunya, boleh dimakan. Itu di zamannya Nabi Musa gak boleh dimakan. Segala hewan yang berkuku itu dilarang dimakan, karena Al-Quran dulu pernah mengatakan wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi zufur. Semua hewan yang ada kukunya gak boleh. Ketika zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, semua boleh, yang ada kukunya menjadi boleh. Zaman dulu gajih, tahu gajih kamu? Apa bahasa Maduranya? Hah? Gajih, kok pentol? Bukan pentol, itu loh. Kalau kamu makan ada kayak putih-putihnya itu apa namanya? Gajih kan? Gajihnya itu zaman dulu, zaman orang-orang Yahudi dulu haram. Makanya mbak-mbak sepo-lempo ini, oh kalau banyak gajihnya haram mbak. Yang boleh dagingnya. Yang boleh dagingnya, Mbak, gitu. Zamannya Nabi Muhammad boleh semua, dagingnya boleh, gajihnya boleh. Makanya banyak yang suka gajih akhirnya darah tinggi. Boleh. Jadi ada semacam perpindahan hukum. Itu alasan yang pertama. Syariatnya Nabi Adam boleh, syariatnya Nabi Muhammad tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cocok yang kedua ini. Apa yang kedua? Yang kedua pendapatnya Imam Shawi dalam tafsir Shawi, syarahnya tafsir Jalalain, dikatakan bahwa Nabi Adam melakukan akad nikah dengan mahar membaca sholawat itu maksudnya bukan sholawatnya memang dijadikan mahar, bukan, ada mahar yang lain, tapi sholawat itu hanya sebagai pelengkap saja. Dikatakan di sana laisal maksud haqiqatal mahri, bahwasanya tujuan utamanya, maksudnya, hakikatnya mahar itu bukan sholawat. Wa innama yadharu qadra Muhammadin li Adam, tapi hanya pingin menunjukkan, hei Nabi Adam, kalau kamu pingin istri, saya tunjukkan siapa manusia yang paling mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asik analisanya Imam Shawi ini. Wa inna ma yadharu qadra Muhammadin, hanya ingin menunjukkan kepada Nabi Adam bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang mulia. Id laulahu, ini perhatikan dawuhnya Shawi, id laulahu ma tamatta bi zaujatihi fahuwal wasilah likulli wasitah hatta Adam. Seandainya tidak ada Nabi Adam, seandainya tidak ada Nabi Muhammad, id laulahu sama dengan itu loh, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, jagat raya seisinya tidak akan diciptakan. Ini sama analisanya dengan Imam Shawi. Laulahu, andaikan tidak ada wasilah kepada Nabi Adam, Nabi Adam tidak wasilah kepada Nabi Muhammad, ma tamatta bi zaujatihi, maka dia tidak akan bisa bersenang-senang dengan istrinya. Sehingga dikatakan wasitoh likulli wasitoh hattal Adam, Nabi Muhammad itu perantara dari berbagai perantara sampai Nabi Adam sekalipun. Makanya kamu kalau pengen apa saja, ini ciri khasnya disolawati.
Kamu lihat, pengen apa? Ustadz siapa jenenge iki? Maman pengen apa? Mobil Ribbon. Saumpamane ono lewat sholawati Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Di sholawati apa dawuhnya dalam kitabnya para ulama? Al wasitah kulli wasitah, perantara daripada segala perantara untuk mendapatkan kehasilnya cita-cita kita sholawat. Makanya kamu perhatikan, orang yang baca sholawat, orang yang senang baca sholawat itu biasanya mudah dikabulkan permintaannya oleh Allah. Makanya mbak ininya mbak jangan lupa mbak, jadi gininya dikurangi ya mbak, gininya dikurangi, ininya ditambah sallallahu ala Muhammad. Wes lakukan ini kiyo, lakukan. Ojo ngomong ai sholawat. Dimas kalau bisa beli tasbih ya Dimas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya ndak, wasithah likulli wasitatin, perantara dari. Coba kamu lihat, ono santri kok seneng maca sholawat, gampang jadi orang sukses. Ada pedagang kok seneng baca sholawat, cepet dagangannya laris, cepet naik. Ada PNS kok seneng baca sholawat, cepet karirnya naik. Beda. Wong memang sholawat itu wasithah likulli wasithah. Hattal Adam, sampai Nabi Adam itu loh, pimpinannya umat, pimpinannya manusia, asalnya kita ini dari satu orang Nabi Adam, itu aja wasithah likulli wasithah, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat. Yes, pokoknya sing pengin punya istri disolawati. Yang suan nenek santri ya wis waktu nikah, takut takut tidak dikasih sama Gus nanti gimana, sallallahu alaihi Muhammad sholawati sih. Mau izin ya toh, takut tak bagi sholawatan kada ya. Ini saya mau izin ini, takut tidak boleh sama Gus ini, sallallahu alaihi Muhammad. Des. Dua, ini tak kasih amalan terakhir. Yang mau nikah ini, Mbak, ini perhatikan Mbak, lakean perhatikan, man, kamu yang mau nikah perhatikan. Ya. Dawuhnya guru saya, kalau pengen harmonis rumah tangganya, baik rumah tangga yang baru menikah itu yang lebih bagus, sebelum melakukan anu tahu kamu, sebelum melakukan anu, atau rumah tangga yang lama ya, kayak saya sudah rumah tangga lama, atau bapak kamu kok tukaran saja, suruh bacain ibumu. Ini bukan pengasihan, bukan ya, tapi untuk merukunkan dua orang agar dia hidup harmonis selama-lamanya. Apa? Gini caranya. Ini perhatikan ini. Penting ini. Kadang-kadang ya mohon maaf, santri itu kadang jumplang. Yang laki-laki kaya, yang perempuan miskin. Khawatir perempuannya dihina-hina, akhirnya baca itu biar harmonis. Kadang laki-lakinya miskin, perempuannya kaya, akhirnya biar harmonis dibacakan ini. Ini loh, sampai kucing loh pengen ngamalkan juga ini, lihat ini. Ikut ngaji dia. Apa? Nih perhatikan, Mbak, perhatikan. Mas-masnya perhatikan. Ambil nasi putih, nasi lah pokoknya. Nggak usah banyak-banyak, 10 piring saja. Nggak 1 piring, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Nanti dimakan berdua sama suami istri tadi, dibacakan ya wadud, ya wadud, ya wadud, banyaknya 1000 kali. Nggak sampai 10 menit. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud. Apa artinya? Ya zat yang maha pengasih, zat yang maha pengasih. Diwoco ya wadud, 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 ya wadud 1000 kali ini sebentar. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud berapa kali? 1000 kali. Selesai 1000 kali, tiupkan kepada makanan itu, sambil berdoa, ya Allah, jadikan dia istri saya dunia akhirat,
lengketkan dia seperti perangko kepada saya. Maka kemana-mana akan lengket seperti perangko, dimakan akhirnya ditaruh, ayo dek sini dek, ini masakan apa mas? Masakan perindapan. Masakan asli ini dek, ini istimewa ini dek, ayo kita makan bersama. Dibacakan ya wadud bersama, satu orang yang baca kemudian dimakan bersama-sama, insya Allah akan terjaga. Walaupun kadang ada godaan dari sana dari sini, tukaran ini dan itu, tapi kalau sudah membaca ya wadud, insya Allah rumah tangganya akan diselamatkan, dibahagiakan, diharmoniskan sampai ajal menjemput. Gitu ya, ya Dego nanti ya, apa Dego? Ya wadud baca ya, bareng-bareng. Itu amalannya para ulama. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa sekali lagi bahwa kalau Al-Quran itu kalau hanya membaca hukumnya tidak boleh. Yang boleh apa? Ta'limul Quran. Sholawat juga demikian, sholawat juga tidak boleh. Sholawat dijadikan mahar, kecuali sholawat ditambahi uang 100.000 baru boleh yang sah uangnya. Semoga manfaat, semoga barakah. Al-Fatihah.